Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1, yaitu tugas jaringan komputer. Sebelum saya memulai materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Wididuyanti, NIM 2003-232 dari kelas RMID. Soal pertama, yaitu jelaskan sejarah pengertian fungsi prosesor pada komputer. Sejarah prosesor. Pada tahun 1071, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengelola utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 dan didesain oleh Ted Hoff, Federico Fagin, dan Stan Mazur. Prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Jenis-jenis prosesor. Adapun jenis prosesor yaitu 1. Prosesor Intel, 2. Prosesor AMD. Fungsi prosesor dan bagiannya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama, kontrol unit atau CPU. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian CPU ini, untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan hasil outputnya atau hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Yang kedua yaitu Arithmetic and Logical Unit atau ALU. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU ini, tanpa terkecuali. Selain itu, apabila program atau software yang sedang digunakan mengalami masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor, yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Soal nomor 2, yaitu jelaskan sejarah pengertian jenis dan fungsi RAM pada komputer. Sejarah RAM. Random Access Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. RAM adalah Random Access Memory, di mana sebelumnya semua data maupun program dimasukkan terlebih dahulu kepada input dan disimpan terlebih dahulu ke memori yang utama. Maka RAM ini adalah memori utama tersebut. Tentunya RAM ini dapat ditulis, dikopi maupun dihapus oleh si programmer. Jenis-jenis RAM. 1. DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga, SDRAM, Rhombus Dynamic Random Access Memory. Keempat, SRAM, Static Random Access Memory. 5. EDO-RAM, Extend Data Out Random Access Memory. 6. FPM DRAM, First Pack Mode DRAM. 7. Flash RAM. 8. DDR SDRAM, Double Dead Red DRAM. Fungsi RAM. RAM biasanya disebut sebagai monitor jangka pendek. RAM adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM bekerja dengan menyimpan dan menyediakan data yang diperlukan di mana dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Yang ketiga, jelaskan pengertian fungsi dan jenis read-only memory atau ROM pada komputer. ROM ialah salah satu memori yang terdapat dalam komputer. ROM tersebut berbentuk permanen, maksudnya program ataupun data yang tersisip dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berganti-ganti meskipun arus listrik mati. Fungsi ROM. ROM berfungsi sebagai sarana penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang berinteraksi dengan perangkat keras. Misalnya ROM BIOS, di mana BIOS dapat langsung dieksekusi dengan segera tanpa harus menani untuk mengoperasi perangkat sarana menyimpan lain terlebih dahulu, misalnya pada media dokumentasi lain pada biasanya. Jenis-jenis ROM dan awal mula ROM. Jenis-jenis ROM misalnya seperti Max ROM,
EEPROM atau Programmable Ready Only Memory, EPROM atau Erasable Programmable Ready Only Memory, EAROM atau Electrical Alterable Ready Only Memory, dan lain-lain. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit-sirkuit terpadu yang menggunakan switch transistor. Data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian. Ini berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar read only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Yang keempat, jelaskan sejarah pengertian jenis hard disk dan pada komputer. Sejarah hard disk. Hard disk pertama yang diciptakan adalah hard disk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956, memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 MB. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk penggunaan di rumah. Hard disk ini biasanya disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lainnya. Tersedia ruangan khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai jenis file tersebut. Jenis-jenis hard disk. Hard disk yang selama ini banyak digunakan pada perangkat komputer maupun laptop terdiri dari dua jenis, yaitu pertama SSD atau Solid State Drive, dua HD konvensional. Kelima, jelaskan sejarah pengertian jenis dan fungsi monitor pada komputer. Sejarah layar monitor untuk komputer sudah mulai dibangun pada tahun 1964, yakni Uniscope 300, yang kala itu bisa dikatakan sebagai perangkat komputer awal yang pernah dibuat. Namun, sebetulnya monitor di komputer tersebut bukanlah layar yang khusus dibuat untuk menjalankan program digital secara utuh. Monitor adalah suatu hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk output pengelola data yang ditampilkan dalam bentuk grafis. Monitor umumnya sering disebut juga sebagai layar komputer. Jenis-jenis monitor. Monitor CRT atau Cathode Ray Tube. Yang kedua, monitor LCD, Liquid Crystal Display. 3, monitor PDP, Plasma Display Panel. 4, monitor LED, Light Emitting Diode. Fungsi monitor. Fungsi dari monitor yaitu sebagai alat untuk output atau keluaran, menampilkan hasil pemrosesan data-data berupa biner, dan untuk menampilkan data-data berupa grafis, supaya pengguna mengetahui apa yang sedang dioperasikan pada komputer. 6. Jelaskan pengertian dan tipe merek VGA pada komputer. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya, VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Berikut ini adalah beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama, S3 Virge, yang kedua ATI-REC 3 dimensi, NVIDIA NV3, NVIDIA NV4, NVIDIA GeForce Series, ATI Radeon Series. Yang ketujuh, jelaskan keterkaitan antara prosesor pada komputer dan VGA. Pada sebuah PC, ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja grafis, yaitu prosesor, memori, dan kartu VGA. VGA merupakan bagian penting komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa atau blank. Ke-8. Pada saat membuka File Explorer, kita akan melihat beberapa presisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berlawanan dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Selantas, kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu hard disk ini juga harus diberi label sesuai urutan. Karena sebelumnya ada 2 floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Jadi, huruf C pada awalnya ditunjukkan untuk melabeli hard disk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun, karena ukuran hard disk yang besar, sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partis.
Itulah beberapa penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.